Baik, hari Sabtu kemarin kita sudah belajar prinsip ownership, ya, kepemilikan, bahwa hidup kita ini milik siapa, milik diri kita sendiri atau milik Tuhan. Ya. Bagaimana kita belajar mengalahkan kemarahan, yaitu dengan penyerahan hak. Nah, orang yang bisa menyerahkan haknya kepada Tuhan adalah orang yang memiliki kualitas kelemah lembutan, meekness. Nah, bagaimana kelemah lembutan itu berhubungan dengan kemarahan? Kelemah lembutan itu adalah kebalikan dari kemarahan. Ketika seseorang lemah lembut, dia tidak akan mungkin marah. Ketika dia marah, dia tidak bisa lemah lembut, gitu ya. Nah, kelemah lembutan itu adalah menyerahkan semua hak dan semua milik pribadi saya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bebas untuk mengerjakan kehendaknya di dalam dan melalui saya. Sekali lagi, kelemah lembutan adalah menyerahkan semua hak kepada Tuhan. Menyerahkan semua milik saya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bisa bebas mengerjakan kehendaknya di dalam dan melalui saya. Nah, kata kelemah lembutan berarti juga kehalusan dan ramah. Namun itu bukanlah berarti berkemauan lemah atau pasif, diam saja tidak berbuat apa-apa. Karena kata Yunani untuk lemah lembut itu praos, artinya kekuatan yang dikendalikan. Jadi orang yang lemah lembut di Alkitab adalah orang yang berkarakter kuat, orang yang kuat yang mengendalikan kekuatannya. Nah, di Alkitab itu ada dua tokoh ya, satu di Perjanjian Lama, satu di Perjanjian Baru, yang Alkitab sebut orang yang lemah lembut. Di Perjanjian Lama, Musa dikatakan orang yang lemah lembut. Tidak ada yang seperti Musa. Nah, padahal Musa ini seorang pemimpin besar. Dia memimpin lebih dari 1 juta orang keluar tanah Mesir masa perjanjian. Itu karakter kepemimpinan yang kuat dari Musa tidak bisa diperdebatkan lagi ya. Dia punya stamina yang kuat, energi yang kuat ya. Dan Musa ini bukan orang yang pasif, bukan orang yang berdiam diri saja. Dia orang yang lemah lembut, tapi bisa kontrol, bisa kendalikan kekuatannya. Di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan Yesus memberikan deskripsi, gambaran, kualitas karakter dia seperti apa. Aku ini lemah lembut, kata Tuhan Yesus. Nah, semakin banyak kita belajar tentang Kristus, semakin banyak kita belajar tentang kelemah lembutan. Apalagi kalau kita mau pikul kuk yang Yesus pasang. Ya, Yesus berkata, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, setiap perkataan Kristus, pikiran Kristus, tindakan Kristus, sikap Kristus, motif Kristus, itu semua diterimanya dari Bapa Surgawinya. Kalau kita baca Yohanes 5 ayat 30, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus dalam hidupnya tidak sendiri. Yesus selalu melakukan kehendak Bapaknya. Nah, berdasar kesaksian ini, kita dapat melihat Kristus itu kelemah lembutan, ya. Mulai dari dia meninggalkan kemuliaan sorga, dilahirkan dalam kemiskinan, hingga mengusir para penukar uang di bait Allah, ketika dia membasuh kaki murid-muridnya hingga menegur orang-orang Farisi, dari menyembuhkan orang buta sampai dia mati kayu salib, itu ekspresi dari kelemah lembutan. Karakter yang kuat yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Gitu. Nah, Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Nah, kuk itu apa? Kuk itu gandar ya. Apa tuh namanya itu gandar ya? Kuk itu ya. Itu dipakai di lembu ya ketika membajak. Nah, ketika lembu dipasangi kuk ini, mereka belajar bekerja sebagai satu tim. Lembu yang utama memberikan arahan, ngatur langkah. Lembu yang kedua harus menyerahkan haknya untuk melakukan apa yang diinginkannya, ngikutin lembu yang utama. Jadi kalau si lembu yang utama ini ke kanan, dia ikut ke kanan. Kalau lembunya ke kiri, dia ikut ke kiri. Gitu. Nah, setiap dorongan dan gerakan pemimpin segera dirasakan oleh pasangannya. Dan karena mereka terikat bersama, pasangan harus cepat respons.
Saat mereka terus kerjasama, masing-masing pasangan mulai mengetahui, mengantisipasi tanggapan dari yang lain. Mereka belajar untuk kerjasama dan dengan demikian melipat gandakan produktivitas, gitu ya. Nah, Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Dengan memikul kuk Kristus ke atas kita, kita menyerahkan hak kita untuk melakukan apa yang kita suka, dan kita ngikut keinginan Yesus, ngikut perintah Yesus. Yesus berkata, "Kuk yang kupasang itu enak, bebanku ringan." Nah, pernah nggak dengar orang, ikut Yesus itu berat apa ringan sih? Ada yang bilang, ikut Yesus berat. Terus ada yang, saya sih suka ingat lagu ya, "Beratkah beban hidupmu?" Nah, kalau jadi orang Kristen, hidupnya bebannya berat apa enggak? Yesus bilang, "Pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang itu enak, bebanku ringan." Nah, kenapa ada orang Kristen yang merasa kuknya itu tidak enak dan bebannya berat? Jawabannya adalah karena dia tidak mengikuti Kristus. Kalau Kristus ke kiri, harusnya kita ke kiri ngikut. Kalau Kristus ke kanan, kita harusnya ikutin ke kanan. Kalau Kristus ke kiri, kita ke kanan, ya jadi beda, saling tarik menarik. Kalau beda arah gitu, akhirnya jadi berat. Kuknya jadi nggak enak gitu. Ya. Nah, di Alkitab bilang begini, janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Kenapa? Karena nggak seimbang. Jika dua hewan berbeda jenis, kayak lembu dan keledai, dipasangkan bersama, kuk jadi nggak rata. Ada perbedaan kekuatan, ada perbedaan ukuran, perbedaan temperamen si hewan ini, menyebabkan kuknya bergesekan. Nah, ini praktek kekejaman, kesian keledainya, kan? Makanya di Perjanjian Lama dilarang, jangan kamu jadi pasangannya tidak seimbang. Nah, prinsip ini digunakan oleh Rasul Paulus. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Jadi kuk itu akan menjadi berat, hidup itu akan jadi berat kalau kita kuknya nggak seimbang gitu loh. Nah, kalau ikut Yesus, kita ikutin Yesus, Yesus ke kanan, kita ke kanan, kuknya ringan, bebannya ringan. Jadi kalau engkau ingin menjalani kehidupan kekristenan, di mana kamu bisa pikul kuk yang Yesus bebankan itu, kamu bisa pikul dengan enak dan ringan, harus ikutin arahan Yesus. Kalau Yesus ke kanan, kamu ikut ke kanan. Kalau Yesus kiri, ikut ke kiri. Jadi kita menyerahkan kemauan kita dalam arahan Tuhan. Begitu. Nah, sekarang kita belajar bagaimana kaitan antara kepemilikan dengan hak. Nah, bicara soal kepemilikan, milik siapakah hidupku? Milik diriku atau milik Tuhan? Gitu. Nah, kita harus belajar memahami prinsip kepemilikan dimulai dengan kenyataan bahwa Allah adalah pemilik hidup kita. Diri kita, hidup kita ini milik Allah, karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Lalu ketika Tuhan Yesus menebus kita, membeli kita, kita sebenarnya bukan diri kita lagi, milik kita lagi. Kita ini milik Tuhan Yesus. Dan kita hidup juga oleh karena kuasa Tuhan. Jadi, arti dari prinsip kepemilikan, ya, tindakan kepemilikan adalah menyadari bahwa semua yang saya miliki adalah milik Allah dan akan digunakan untuk mencapai tujuan Allah. Nah, saya berharap semua ya, remaja, pemuda, JP menyadari bahwa semua yang saya miliki adalah milik Allah. Amin. Uangmu milik siapa? Milik Allah. Semua yang ada padamu milik siapa? Milik Allah. Pasangan hidupmu milik siapa? Milik Allah. Masa depanmu milik siapa? Milik Allah. Ya. Nah, kepemilikan Kristus atas seluruh ciptaan ditekankan dalam Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Karena di dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia.
Jadi kita diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Kepemilikan Allah atas diri kita juga dijelaskan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi, siapa pemilik hidup kita? Allah. Siapa yang memiliki hidupmu? Allah. Kristus. Amin. Nah, hal mendasar dari prinsip kepemilikan adalah konsep kepengurusan. Seorang pengurus itu bukanlah seorang pemilik. Pengurus itu adalah pengelola milik orang lain. Diri kita, hidup kita, bukan milik kita lagi. Hidup kita itu milik Tuhan. Jadi, kita cuma jadi pengurus apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan sudah kasih kehidupan. Semua ada pada kita, kecerdasan kita, tenaga kita, semua adalah pemberian Tuhan. Ya. Nah, kalau dilihat dari perspektif apa ya? Kita harus punya pandangan begini. Kayak Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Perkataan Ayub diucapkan ketika Ayub sudah mengalami kebangkrutan, hartanya habis karena bencana, dirampok orang. Anaknya semuanya mati. Ayub menyadari, semua yang ia miliki hartanya, anak-anaknya itu pemberian Tuhan. Nah, perspektif ini yang harus kita miliki. Kita tidak membawa apa-apa ke dunia ini, kita juga tidak akan membawa apa-apa ketika kita meninggalkan dunia ini. Seperti ada lagu ya, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia dengan telanjang aku dilahirkan. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Waktu kita mati, kita nggak bisa bawa apa-apa. Kita nggak bisa bawa uang kita, harta kita, nggak bisa. Salomo menyatakan, sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang dan tak diperolehnya dari jerih payahnya satupun yang dapat dibawa dalam tangannya. Nah, bagaimana sekarang kepemilikan berhubungan dengan kemarahan? Kemarahan itu sinyal peringatan bagi jiwa kita. Sama seperti rasa sakit pada tubuh kita, itu sinyal peringatan. Ada sesuatu yang salah dengan diri kita, dengan tubuh kita nih. Makanya kita sakit kepala gitu misalnya. Pasti ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita. Nah, kemarahan juga sama. Kalau engkau marah itu sinyal gitu. Sebenarnya kemarahan itu sendiri tidak salah. Namun kalau tidak segera ditangani, kemarahan itu akan berubah menjadi amarah, menjadi murka. Dan Allah menyalahkan itu sebagai dosa. Nah, kemarahan menunjukkan ada beberapa hak, ada beberapa ekspektasi, ada beberapa kepemilikan yang kamu belum serahkan kepada Tuhan. Atau mungkin kamu sudah serahkan kepada Tuhan, tapi kamu ambil lagi. Ketika ada orang tidak menghargai kamu, kamu merasa hak itu dihargai, kamu marah karena kamu tidak dihargai. Ketika kamu sudah berjelalah, tapi tidak ada orang yang memuji, kamu merasa semua pengorbananmu sia-sia, kamu kecewa, kamu marah. Karena ada ekspektasi bahwa kamu dihargai orang, dipuji orang. Nah, firman Tuhan mengajarkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Nah, beberapa orang salah tafsir, oh nggak apa-apa marah, yang penting jangan berbuat dosa. Sebenarnya bukan begitu. Ayat ini harus dibaca dengan konteksnya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Artinya apa? Jangan terus-menerus marah. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Jangan terus-menerus marah. Gitu maksudnya. Ya. Jadi, apa kaitan kepemilikan dengan kemarahan? Bisa jadi seseorang itu jadi pemarah karena dia belum menyerahkan haknya kepada Tuhan. Dia belum menyerahkan ekspektasinya kepada Tuhan. Dia belum menyerahkan dirinya, hidupnya kepada Tuhan. Nah, saya berharap semua anak JP sudah menyerahkan haknya kepada Tuhan, ekspektasi kepada Tuhan, kepemilikan kepada Tuhan. Ya, Sabtu lalu kita sudah sama-sama belajar menyerahkan semua di mezbah Tuhan. Bahwa diri kita, hidup kita milik Tuhan. Ya, jangan diambil lagi itu. Hak, ekspektasi, kepemilikan diserahkan pada Tuhan. Ya, serahkan kepada Tuhan. Hidup dalam penyerahan hak kepada Tuhan.
Nah, bagaimana Tuhan akhirnya menguji? Kalau kamu sudah serahkan hakmu pada Tuhan, ekspektasimu pada Tuhan, kepemilikanmu pada Tuhan. Tuhan, hidupku bukan hanya milikku lagi, tapi milikmu. Nanti Tuhan kasih ujian, benar apa enggak? Dengan apa? Tuhan izinkan ada beberapa hal yang mengiritasi hidup kamu, mengganggu hidup kamu, menjengkelkan kamu, menyusahkan kamu. Ya, sumber iritasi, sumber gangguan itu adalah alat Tuhan, agennya Tuhan, ya, membuat kamu frustasi. Kenapa? Karena mungkin kamu tidak punya kendali atas hal itu. Kalau kamu ya dapat gangguan, tapi kamu punya kendali, contoh ya, kamu diganggu nyamuk, ganggu nyamuk gigit kamu, tepok aja, mati itu kan, selesai, habis perkara. Nah, kamu nggak akan frustasi. Tapi kalau kamu nggak punya kendali, ya, nggak punya kontrol, nah itu benar-benar bisa menjengkelkan. Namun kita belajar bagaimana kita merespons benar ketika ada sumber iritasi, ketika ada orang yang menjengkelkan kamu, ketika ada situasi yang mengesalkan kamu. Kalau kamu belajar berespon benar, itu akan jadi seperti pasir dalam tiram. Ketika tiram ya kemasukan pasir, dia akan mengalami kesakitan. Responnya gimana? Dia akan liputi pasir itu ya dengan lendir. Ada pasir lagi, kesakitan dia, kemudian diliputi dengan lendir. Terus menerus seperti itu, nanti lama-lama pasir itu berubah menjadi mutiara. Mutiara yang berharga dan indah. Kalau berespon benar, pasir bisa berubah jadi mutiara yang berharga. Tapi kalau responnya salah, itu seperti butir pasir di mata, menyebabkan peradangan, kelihatan, kita bisa kehilangan penglihatan, jadi buta, nggak bisa mengerti rencana Tuhan, karena responnya salah. Nah, makanya kita harus belajar menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Dan belajar berespon benar terhadap situasi yang menjengkelkan, terhadap orang yang menjengkelkan. Nah, kalau kita sudah serahkan hak kita kepada Tuhan, dan belajar berespon benar, nanti lama-lama kemarahan kita makin dikit. Tidak akan jadi pemarah, melainkan jadi peramah. Ya. Nah, respon yang salah terhadap iritasi, terhadap yang menjengkelkan. Yang pertama, mencoba membela diri. Ada waktunya kita menjawab pertanyaan, namun tidak bijaksana kalau ada orang yang sedang emosi kepadamu, lalu engkau membela diri. Bisa jadi orang itu tambah marah, ya, tambah mengeluh kepada dirimu, bukan karena topik yang sedang dibahas, tapi tentang sikap kamu yang membela diri. Respon yang salah terhadap iritasi yang pertama, mencoba membela diri. Yang kedua, menyalahkan orang lain. Itu jadi refleks ya. Sejak dari Taman Eden tuh, ketika dihadapkan dengan dosanya, Adam menyalahkan Hawa, lalu Hawa menyalahkan ular. Dengan menyalahkan orang lain, engkau hanya menjadi sumber kejengkelan mereka. Alih-alih menyelesaikan masalah, kamu hanya memperluas konflik. Respon yang salah ketiga adalah menahan kejengkelan dalam hati, memendam kemarahan. Tuhan tidak pernah bermaksud kita kalau dijengkelkan orang lain, kita tahan amarah kita. Kalau kita memendam amarah, itu nggak bagus untuk fisik kita. Ada konsekuensi tubuh kita bisa sakit, spiritual kita juga ya, rohani kita akan mengalami gangguan. Akibatnya apa? Nanti akan meledak dengan kata-kata dan tindakan yang merusak terhadap orang lain. Tuhan tidak mau kita memendam amarah. Kita harus berdamai, ya. Jangan marah, kata Alkitab. Buang amarah itu. Nah, sekarang kita refleksi. Di kolom 5, lembar kerja penyiaran hak, coba tuliskan sumber iritasi. Hal-hal yang membuat engkau terganggu, yang menjengkelkan kamu. Mungkin orang yang menjengkelkan kamu, atau situasi ya yang mengesalkan kamu, yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kamu. Jadi di kolom 5, coba tuliskan bagaimana Tuhan menguji hak-hak yang telah engkau berikan kepada Tuhan. Dengan hal-hal yang menjengkelkan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kamu. Ya, gangguan-gangguan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kamu, baik itu situasi yang mengesalkan kamu maupun orang yang menjengkelkan kamu. Nah, silakan ambil waktu 3 menit ya di masing-masing refleksi. Oke, baik. Saya lanjutkan ya.
Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa tetap menyerahkan hak-hak kita kepada Tuhan dengan menanggapi, berespons kepada hal-hal yang menjengkelkan hidup dalam hidup ini. Ya, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hati, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang akan terima upah di sorga. Gitu. Nah, ketika Tuhan izinkan ada orang yang menjengkelkan kamu, ada situasi yang mengesalkan kamu, ya. Ini aku pakai gambar itu ya, ada orang menjahatin kamu, lalu ada corona, gitu kan. Situasi pandemi corona ini kan bisa mengesalkan kita ya, menjengkelkan kita. Nah, bagaimana kita meresponnya? Kita harus menyerahkan hak-hak kita kepada Tuhan. Nah, respons yang benar ketika kita diperhadapkan kepada situasi yang menjengkelkan, situasi yang mengesalkan, dihadapkan kepada orang yang menjengkelkan. Yang pertama, yang Tuhan mau adalah berterima kasih kepada Tuhan untuk itu. Respons benar itu yang pertama, berterima kasih kepada Tuhan untuk hal yang mengiritasi hidup kita, yang mengganggu hidup kita. Ucap syukur. Yang kedua, tentukan apakah engkau ikut andil di dalam menyebabkan kejengkelan itu. Kalau iya, minta maaf, bereskan. Kalau tidak, yang ketiga, kembangkan karaktermu melalui itu. Tuhan mau kita meneladani Kristus. Tuhan mau melatih kita memiliki karakter Kristus. Kita harus berespon benar, responding. Ya. Hasil respons yang benar akan menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Nah, respons yang salah ketika ada orang yang menjengkelkan kamu, ketika ada situasi yang mengesalkan kamu, yang pertama, mencoba membela diri. Yang kedua, menyalahkan orang lain. Ya, aku begini gara-gara kamu, salah kamu. Yang ketiga, respon yang salah adalah menahan dalam hati kejengkelan hati, memendam amarah. Nah, ini respon yang salah. Nah, kita jangan berespon salah. Belajarlah berespons benar. Nah, respons yang benar terhadap iritasi yang pertama adalah berterima kasih kepada Tuhan untuk gangguan yang kita alami, yang Tuhan izinkan. Nah, ini memang sulit, ya. Bagaimana kita harus berterima kasih ketika Tuhan izinkan kejengkelan terjadi. Namun itu bisa kita lakukan, ya, kalau kita sudah mendedikasikan, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kalau engkau sudah serahkan dirimu, hidupmu, semua yang ada padamu kepada Tuhan, sadari bahwa dirimu, hidupmu ada milik Tuhan, kamu bisa berterima kasih pada Tuhan. Apalagi dengan menyadari bahwa Tuhan Allah lebih besar dari sumber kejengkelan manapun. Tuhan Allah lebih besar dari masalah kita. Itu pertama. Yang kedua, Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa hentikan masalah kita kapan saja dia mau. Amin. Tapi kalau dia izinkan hal menjengkelkan terjadi dalam hidup kamu, situasi mengesalkan terjadi di hidup kamu, berarti Allah punya tujuan, punya maksud, akan memberikan manfaat. Tuhan menginginkan yang terbaik untuk kamu. Nah, apa kamu percaya? Pertama,
Allah lebih besar dari sumber masalah kamu. Kedua, Allah Maha Kuasa. Dia bisa hentikan masalah itu kapan saja dia mau. Amin. Ketiga, kalau Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kamu, sesuatu yang mengesalkan kamu, baik orang maupun situasi, itu pasti Tuhan punya maksud. Tuhan ingin memberi terbaik. Nah, atas dasar ini kita bisa bersyukur pada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, aku kasih gambar 5 mobil di situ. Ini kesaksian aku ya, bagaimana aku belajar berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap gangguan yang aku alami dengan memiliki mobil-mobil ini. Mobil pertama yang saya miliki itu adalah mobil Toyota tahun 78. Jadi ketika Joya lahir tahun 2002 ya, sebelum Joya lahir, masih dalam kandungan, aku berdoa, Tuhan, sebentar lagi istriku Yuli akan melahirkan, Tuhan tolong kasih mobil Tuhan supaya kalau ke rumah sakit nanti nggak usah naik kendaraan umum gitu, sudah punya mobil. Singkat cerita, Tuhan kasih mobil, tapi mobil tua, mobil klasik tahun 78. Jadi ketika masuk ke mobil itu kerasa baunya itu bau mobil tua. Apa respon saya? Terima kasih Tuhan. Nggak sampai sebulan, ada seorang nganterin mobil. Mobil itu terlalu tua katanya. Mau ganti baru nggak? Nih, ada MR90. Mobil rakyat 90, Mazda MR90. Ya maulah. Jadi saya nambah dikit, pakailah mobil Mazda MR ini. AC-nya dingin. Cuma masalahnya adalah sistem perapian mobil ini suka bermasalah. Jadi cukup sering ya nggak bisa starter. Di tengah panas terik, saya harus buka kap mobil, saya perbaikin itu sistem perapian supaya bisa nyala. Dan ini sungguh memang menjengkelkan gitu ya. Tapi saya belajar apa? Terima kasih Tuhan. Di tiap mogok saya ngucap syukur, terima kasih Tuhan, Tuhan izinkan. Pengalaman lagi pakai mobil MR ini ketika pulang dari Bandung, mogok di Cianjur, ngebul. Kap mobil aku buka, ternyata olinya habis. Jadi waktu itu Joy masih kecil, mesti nginep di Cianjur, mobil MR ini diderek ke Bogor. Di perjalanan saya berterima kasih sama terima kasih Tuhan. Belajar respon seperti itu. Sampai akhirnya kakak ipar saya kesianan sama saya. Kakak ipar saya ganti mobil, lalu mobil lama dia, mobil Carry tahun 91, dikasih ke saya dengan harga persaudaraan. Jadi saya ganti mobil, pakai Carry tahun 90. Mobil ini dia bilang gini, mobil ini semua oke, cuma satu kekurangannya, AC-nya nggak dingin. Ya nggak apa-apa lah, gitu ya. Nah, pakai mobil Carry ini juga sama. Dia nggak boleh kena banjir. Saya pernah 2 kali banjir ya. Hujan deras, mobilnya mogok. Jadi mesin Carry ini di bawahnya ada coil, itu nggak boleh kena basah. Kalau basah dia mogok. Apa respon saya? Dalam situasi banjir, hujan deras, mobil mogok, terima kasih Tuhan. Dan karena nggak ada AC-nya, ini mobil memang panas banget. Apalagi kalau ke Jakarta, kena macet, aduh panas banget. Sampai suatu hari saya pulang pelayanan di Jakarta, sendirian, pakai mobil Carry ini, macet di daerah Dan Mogot waktu itu. Aduh, panas banget. Sampai saya basah semua baju, dari ujung kepala, ujung kaki. Saya berdoa, Tuhan, lihatlah hamba-Mu ini. Kepanasan. Tuhan, tolonglah berikan aku mobil yang aslinya dingin. Terus Tuhan ngomong di hati saya. Kesannya kayak begini. Aku akan memberikan mobil baru untukmu kalau kamu sudah bisa bersyukur. Lah, selama ini kan saya bersyukur ya, tapi saya ngerti maksud Tuhan. Bisa bersyukur tanpa penyesalan, tanpa kekesalan di hati sedikit pun. Dan saya mengucap syukur. Jadi tiap kali mobil itu saya mengalami gangguan, iritasi, ya, mengganggu, menjengkelkan, respon saya adalah terima kasih Tuhan. Dan beberapa bulan kemudian, seseorang telepon saya, Rob, kamu mau nggak mobil Panther? Aku dapat mobil baru, ini mobilku buat kamu, mau nggak? Saya langsung tanya, AC-nya dingin nggak? Dingin, kirim. Jadi aku pakai mobil Panther.
Cuma dia bilang, ini mobil Panther, pintu sebelah supir ini ada kalau hujan besar netes, nggak apa-apa deh. Dan benar, setiap kali hujan besar itu bahu saya basah. Kenapa? Karena netes air. Apa respon saya? Terima kasih Tuhan. Dan kayak ini mobil tua, beberapa kali mogok, ya. Pernah di rumah Yoyo, ya. Yo, kamu ikut Yo? Ingat gak Yo? Oh iya Di ya. rumah kamu mogok ya? Selang. Itu kenapa? Karena selang radiatornya bocor ya. Heeh. Panggil dibetulin di situ. Lalu waktu pulang antar Joya dari UPH, mogok lagi. Tali kipasnya putus. Aduh. Respon saya apa? Terima kasih Tuhan. Saya belajar mengucap syukur. Dan akhirnya tiba satu hari. Ada seorang telepon saya. Pengen ketemu dengan saya. Dia mau kasih sesuatu buat saya. Saya berdoa sama Tuhan sebelum ketemu orang itu. Tuhan, ini apa ini? Terus Tuhan ingatkan bahwa ya Tuhan mau kasih saya mobil gitu kan. Oh iya. Jadi saya ketemu orang itu. Lalu orang ini berkata, anak Tuhannya berkata, bahwa Tuhan menggerakkan hati saya untuk memberikan kamu mobil. Lalu saya langsung terima. Kenapa? Karena Tuhan kasih tahu saya bahwa Tuhan mau kasih mobil gitu. Jadi sebelum ketemu orang ini saya udah tahu bahwa saya akan dapat mobil. Dan dia minta supaya mobil Panther saya diambil buat dia dan mobil all new R3 buat saya. Jadi sekarang saya pakai mobil ini all new R3. Saya dapat mobil ini tahun 2019. Ini mobil keluaran 2018 jadi masih gres ya. Mobil yang baik, mobil yang nyaman, AC-nya dingin. Ya ini berkat Tuhan. Nah, saya mau kesaksian ini kenapa? Tuhan menunjukkan kasih setianya. Kau belajar mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang berkenan di hati Allah. Jadi, mari yuk sama-sama belajar. Kalau ngalamin apapun, situasi menjengkelkan kamu, ya, ada orang yang mengesalkan kamu, pertama respons yang benar adalah terima kasih Tuhan untuk situasi ini, untuk orang ini, ya. Mengucap syukur dalam segala hal, nanti ada berkat Tuhan. Yang kedua, respon yang benar adalah tentukan apakah engkau juga ikut andil dalam menyebabkan kejengkelan itu. Salah satu manfaat kita bersyukur kepada Allah adalah kita bisa objektif, bisa mengevaluasi mengapa iritasi gangguan ini terjadi. Apakah saya ikut andil di situ? Kalau iya ya bereskan, minta maaf, cari solusi, gitu. Ya. Respon benar ketiga adalah kembangkan karakter melalui gangguan yang Tuhan izinkan. Ketika kita menanggapi dengan benar, berespon benar terhadap gangguan, situasi, orang yang menjengkelkan, maka kualitas karakter yang Tuhan Yesus mau itu akan terbentuk di hati kita. Kemudian, buah roh juga muncul, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi, beresponlah benar. Ya, apapun terjadi dalam hidup kamu, ada situasi yang mengesalkan kamu, ada orang yang menjengkelkan kamu, ada gangguan-gangguan yang kamu alami. Yang pertama, apa? Berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan izinkan semua terjadi, pasti tujuannya nanti akhirnya untuk kebaikan. Yang kedua, periksa diri, apakah kamu juga menyebabkan gangguan itu? Kalau iya, ya minta maaf, cari solusinya. Yang ketiga, kalau Tuhan izinkan terjadi, itu sedang diproses Tuhan. Kamu sedang diproses Tuhan, kita sedang diproses Tuhan. Tuhan mau kita mengembangkan karakter Kristus, supaya kita menjadi orang yang penuh kasih, bersukacita dalam setiap keadaan, tetap punya damai sejahtera, walaupun banyak masalah, punya kesabaran, punya kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Nah, di proyek ke-6, kita refleksikan, sekarang setelah engkau memberikan hakmu, kepemilikanmu kepada Allah, engkau perlu melihat
bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, itu adalah bentuk perhatian Tuhan yang bijaksana. Tuhan yang penuh kasih kepadamu. Kalau Tuhan mengambil sesuatu, pasti akan memberikan engkau kasih karunia, kemampuan, supaya kamu bisa menanggungnya. Tuhan melalui kata-kata penghiburan nasi kitab suci yang menguatkan engkau. Kamu akan menerima situasi apapun dengan sukacita. Nah, di kolom 6, coba tuliskan bagaimana saya berespons menanggapi sumber iritasi yang mengganggu saya. Bagaimana saya berespon terhadap orang yang menjengkelkan. Bagaimana saya berespon terhadap situasi yang mengesalkan. Apakah kamu berespon benar atau masih berespon salah? Ya, respon salah itu apa? Membela diri, menyalahkan orang lain, memendam amarah. Kalau berespon benar, berterima kasih sama Tuhan, koreksi diri, bereskan kalau itu adalah andil kamu, minta maaf, cari solusi. Nah, coba refleksikan ya.